Yo guys, ketemu lagi di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian akan mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, informasi pertama datang dari theblog.co ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Bahwa Nomad ini telah memulihkan sekitar 22,4 juta US dollar setelah peretas menghabiskan 190 juta US dollar ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang peretasan Nomad ini ya, yang cukup menghebohkan kemarin ya. Sekitar 190 juta US dollar telah raib, di mana kemarin ini juga sempat menggegerkan dunia persilatan kripto. Dan di sini ya, menurut data dari Etherscan sekitar 22,4 juta US dollar atau 11,7% dari 190 juta US dollar yang dihack kemarin itu telah dikembalikan ke Nomad karena timnya telah mengumumkan hadiah ya untuk bounty-nya ya atau sayembaranya. Jumlah yang dipulihkan sekarang itu lebih dari 2 kali lipat dari 9 juta US dollar yang dikirim kembali oleh peretas etis ke Nomad pada hari Rabu. Lebih banyak dana yang dipulihkan mengikuti tawaran hadiah 10% dari Nomad pada hari Kamis. Pada 1 Agustus, lebih dari 300 alamat secara kolektif mengambil 190 juta US dollar dari jembatan atau bridge lintas rantai dari Nomad. Alat yang memungkinkan pengguna memindahkan token ERC20 di antara Ethereum, Moonbeam, FMOS, dan juga Avalanche guys. Jadi kemarin ini cukup ramai juga ya tentang peretasan Nomad ini. Dan jembatan atau bridge yang memiliki kerentanan kritis yang menjadi publik ya dan memungkinkan untuk mengalirkan dana. Kerentanan ini diperkenalkan oleh pengembang Nomad selama pembaruan kontrak pintar. Tim mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan membayar hadiah 10% kepada siapa saja yang mengembalikan token ke alamat pengirim tertentu dan menawarkan jaminan bahwa tidak ada tindakan hukum yang akan diambil terhadap mereka yang melakukannya. Nomad mengatakan sedang bekerja sama ya dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki insiden tersebut. Itu juga bermitra dengan perusahaan analitik on-chain TRM Labs untuk melacak aliran dana di seluruh alamat yang terlibat dalam eksploitasi. Jadi cukup bagus ya untuk perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Nomad ini ya untuk mengembalikan dana para nasabahnya. Kemudian kita lanjut untuk informasi kedua, yaitu Voyager berencana untuk membuka kembali penarikan minggu depan guys. Jadi bisa di withdraw ya untuk di Voyager. Ini seperti dirilis pada harian cryptobriefing.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Bahwa Voyager Digital ini mengatakan bahwa mereka telah memperoleh persetujuan pengadilan yang akan memungkinkan pelanggan untuk menarik dana dari akun FBO di Metropolitan Commercial Bank. Jadi kasus Voyager ini juga cukup ramai ya kemarin ya. Nanti kalian bisa baca di beberapa artikel tentang kasus Voyager ini. Dan Voyager ini telah mendapatkan persetujuan pengadilan ya untuk mulai menyediakan akses penarikan kepada para pelanggannya. Voyager untuk membuka kembali penarikan, di mana Voyager Digital ini berencana untuk membiarkan pelanggan menarik dana mereka. Perusahaan awalnya menangguhkan penarikan dan aktivitas perdagangan lainnya pada 1 Juli kemarin guys. Dan perusahaan kemudian mengajukan kebangkrutan pada 5 Juli dan memasuki proses pengadilan tak lama setelah tanggal tersebut. Sekarang Voyager ini mengatakan ya bahwa pengadilan telah menyetujui proposalnya untuk memulihkan akses pelanggan ke dana mereka. Dana tersebut disimpan dalam rekening untuk kepentingan FBO di Metropolitan Commercial Bank di New York, sebagaimana dirinci dalam pengumuman sebelumnya. Kami tahu betapa pentingnya mengakses uang tunai Anda, dan dengan persetujuan ini, kami akan segera mulai memproses penarikan tunai, tulis perusahaan itu dalam posting blognya hari ini. Voyager berharap untuk mulai mengizinkan akses ke aplikasi Voyager hanya untuk menarikan tunai mulai 11 Agustus. Pengguna platform akan dapat meminta penarikan hingga 100.000 US dollar dalam dolar Amerika Serikat melalui ACH per hari. Pelanggan akan menerima email yang merinci kepemilikan mereka, dan pengguna memiliki waktu hingga 3 Oktober ini ya guys untuk mengajukan klaim terhadap perusahaan jika mereka melihat perbedaan antara pernyataan dan akun mereka. Voyager mengatakan bahwa pelanggan akan menerima dana dalam 5 hingga 10 hari kerja ya, dan bertujuan untuk memproses permintaan secepat mungkin. Ini mencatat bahwa permintaan harus tunduk pada tinjauan manual yang mencakup tinjauan penipuan dan rekonsiliasi akun. Waktu yang cepat juga akan tergantung pada bank penggunanya. Voyager juga menegaskan bahwa mereka terlibat dalam rencana yang akan melihatnya mengatur ulang perusahaannya. Hari ini dikatakan mengejar proses restrukturisasi mandiri dan potensi penjualan perusahaan. Disebutkan bahwa pengadilan telah menyetujui prosedur penawaran untuk penjualan perusahaan, dan dikatakan bahwa tawaran akan jatuh tempo pada 26 Agustus ini, dan sidang penjualan akan diadakan pada 8 September. Jadi kesimpulannya selamat ya buat para nasabah Voyager, akhirnya mereka bisa menarik dana yang kemarin sempat dibekukan ya. Oke, kita lanjut ke
informasi berikutnya, yaitu seperti yang dilansir di you.today ya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, bahwa protokol DeFi mengalami serangan cyber oleh Korea Utara guys. Seperti kata Alex Dobnya, peretas Korea Utara diduga menyerang The Bridge, interoperabilitas lintas rantai dan protokol transfer likuiditas. The Bridge yang merupakan interoperabilitas lintas rantai dan protokol transfer likuiditas diduga mengalami serangan cyber yang tampaknya dilakukan oleh Lazarus Group, sebuah kolektif peretas yang terkait dengan pemerintah Korea Utara. Jadi Lazarus Group ini kemarin juga cukup ramai guys, dia sebagai kelompok peretas ya di dunia cyber, dan beberapa kasus peretasan dompet kemarin yang cukup ramai juga itu disinyalir adalah perbuatan dari Lazarus Group ini guys. Pelaku jahat mencoba mengelabui tim agar membuka file PDF bernama penyesuaian gaji baru dengan membuatnya tampak seperti dikirim dari alamat email milik salah satu pendiri proyek. Salah satu karyawan akhirnya mengunduh dan membuka file yang mencurigakan tersebut. Tim The Bridge akhirnya menyelidiki email yang mencurigakan tersebut. Ditemukan bahwa membuka file PDF akan membutuhkan memasukkan kata sandi. Arsip yang diunduh juga berisi file link yang disamarkan sebagai file kata sandi, dan setelah dibuka file tersebut, maka ia akan menjalankan perintah cmd.exe yang menginfeksi seluruh sistem guys. File dengan nama yang sama dikaitkan dengan Lazarus Group di masa lalu, itulah sebabnya ya tim The Bridge percaya bahwa Korea Utara ini memungkinkan berada di balik percobaan serangan tersebut. Peretasan harmonis senilai 100 juta US dollar kemarin ini ya, yang terjadi pada bulan November kemarin, juga dikaitkan dengan Lazarus Group ini guys. Dan peretas Korea Utara ini juga berada di balik peretasan Ronin senilai 625 juta US dollar di aksi Infinity kemarin. Awal pekan ini, Bloomberg melaporkan ya bahwa orang Korea Utara ini menjiplak resume LinkedIn untuk dipekerjakan oleh perusahaan cryptocurrency dari jarak jauh. Sebagai dilaporkan oleh you.today, otoritas Amerika Serikat mengeluarkan peringatan kepada perusahaan IT, termasuk perusahaan kripto. Pada bulan Mei, Jonathan Wu, kepala pertumbuhan di jaringan Aztec, berbagi kisahnya sendiri tentang bagaimana seorang peretas Korea Utara berusaha mendapatkan pekerjaan di tempat ini. Jadi cukup kurang ajar banget ya kelompok Lazarus Group ini, karena telah membuat dunia cryptocurrency ini sempat gonjang-ganjing juga ya dengan apa yang mereka lakukan. Dan sampai sekarang untuk Lazarus Group ini masih diselidiki ya guys, apakah benar emang dari Korea Utara atau bukan. Jadi gimana menurut teman-teman?